Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario, yaitu salah satu anak pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap David, anak dari salah satu pengurus pusat GP Ansor, itu sangat menarik perhatian masyarakat maupun di kalangan pejabat. Nah, hal tersebut juga menarik perhatian kami dan kami mencatat ada 3 hal yang menarik untuk kita kupas. Apa saja itu? Ikuti video saya sampai selesai. Tonton video ini sampai selesai agar Anda paham dan mendapatkan manfaatnya. Sebelum kita mulai, tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Peristiwa penganiayaan yang begitu keras yang dilakukan oleh Mario terhadap David itu sangat menarik perhatian banyak masyarakat Indonesia, juga beberapa tokoh nasional dan pejabat negara seperti Menteri Agama Gus Yakut, kemudian ada Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, dan banyak pejabat lain sampai ke tokoh politik itu yang memberikan perhatian terhadap kasus ini. Nah, kami juga tertarik untuk membuat video ini karena peristiwa ini menurut kami sangat mencabik hati nurani kita gitu ya. Ada 3 hal yang kita catat, yaitu yang pertama, ketika Mario melakukan penganiayaan terhadap David, itu di dalam video yang beredar Mario mengatakan bahwa gue tidak takut anak orang mati. Nah, kita tertarik untuk mengupas kalimat ini. Apa yang dimaksud Mario itu takut pada siapa? Dia tidak takut pada siapa? Apakah tidak takut pada polisi ataukah tidak takut pada mungkin David itu punya backingan begitu. Nah, seandainya misalnya Mario, yang dimaksud Mario itu tidak takut pada polisi, lalu kenapa dia tidak takut pada polisi? Itu jika yang dia maksud adalah tidak takut pada polisi. Apakah dia merasa anak pejabat? Ataukah dia merasa banyak hartanya? Nah, tapi pada faktanya, takut atau tidak takut, dia tetap diproses secara hukum. Dan Mario itu lupa bahwa semua makhluk di bumi ini, termasuk David yang dia aniaya itu bukan hanya milik dari orang tuanya saja, tapi milik dari Tuhan. Jadi kita semua ini adalah ciptaan Tuhan, termasuk David yang dianiaya itu. Dan Tuhan itu tidak bisa dibeli oleh apapun, termasuk oleh harta kekayaan orang tua Mario. Jadi terserah, itu hak dari Mario jika Mario merasa tidak takut oleh apapun, oleh siapapun, karena dia merasa mungkin anak orang kaya atau anak pejabat atau punya backingan. Tapi dia harus ingat bahwa dia harus takut kepada sang pemilik semuanya ini, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan tidak bisa dibeli oleh harta dan oleh apapun. Yang kedua adalah yang menarik buat kami, bahwa peristiwa penganiayaan ini bermula dari laporan si pacar dari Mario yang notabene adalah mantan dari David atau si korban. Itu AG itu melaporkan bahwa dia pernah dilecehkan oleh mantannya. Nah, kemudian emosi Mario tersulut dan terjadilah penganiayaan itu. Nah, kami menarik benang merah bahwa wanita itu sebetulnya ditakdirkan atau dikodratkan itu sebagai makhluk yang lemah lembut, makhluk yang gemulai. Tapi ternyata di balik kelemahan wanita itu memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga bisa mengadu 2 orang pria begitu ya, sampai terjadi penganiayaan. Bahkan beberapa waktu yang lalu itu juga ada peristiwa yang serupa juga karena laporan dari seorang wanita, yaitu kasusnya Pak Ferdy Sambo. Nah, dengan adanya hal ini itu kami jadi teringat syair dari lagu yang pernah diciptakan oleh Ismail Marzuki yang dinyanyikan oleh Titiek Puspa. Kira-kira petian liriknya itu seperti ini: wanita dijajah pria, tapi kadang
pria bertekuk lutut di sudut kerling wanita. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya cerita-cerita atau kisah-kisah yang menceritakan tentang perseteruan atau peperangan yang disebabkan oleh wanita itu sudah lama tertulis atau beredar gitu ya di masyarakat, seperti cerita berikut ini. Cleopatra, Ratu Mesir, mampu mengguncangkan Romawi sehingga Julius Caesar dan Mark Antony itu memperebutkan wanita yang konon amat cantik sehingga dijadikan simbol kecantikan seorang wanita pada saat itu. Lalu ada kisah Adolf Hitler, penguasa fasis Jerman itu harus menuruti keinginan seorang wanita bernama Eva Braun yang menjadi kekasih gelapnya dan rela sama-sama mati bunuh diri ketika mesti menerima kekalahan Jerman terhadap sekutu. Begitupun kisah tentang seorang Napoleon Bonaparte, kaisar Prancis yang legendaris itu rela berbuat apapun asal mendapatkan cinta Josephine yang kemudian menjadi istrinya. Seorang Louis XIV, raja monarki absolut Prancis yang akan terus menuruti nafsu belanja istrinya Maria Antoinette. Terlalu banyak jika memang disebutkan satu persatu tentang wanita yang pernah mendominasi kehidupan pria. Yang ketiga, dari peristiwa ini kemudian menyeret nama orang tua dari Mario yang menjadi pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, tepatnya di Ditjen Pajak. Nah, PPATK itu menelusuri sumber kekayaan dari orang tua Mario. Karena apa? Karena Mario ini sangat hobi memamerkan kekayaannya, memamerkan harta benda dan kemewahannya itu di media sosial. Pelajaran atau hikmah apa yang bisa kita ambil? Mestinya itu bukan hanya orang tua Mario. Nah, siapapun yang seringkali memamerkan kemewahan, terus kemudian harta bendanya, terus kemudian membagikan hal-hal yang sifatnya mewah berlebihan di medsos, itu layak untuk ditelusuri oleh PPATK. Dari peristiwa penganiayaan Mario terhadap David ini bisa kita mengambil hikmahnya bahwa tidak ada manusia sekuat apapun itu yang berkuasa atas manusia lain, karena semua ini milik Tuhan yang Maha Esa, semua ini ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Harta, tahta, dan wanita itu ibarat seperti pisau bermata dua. Satu sisi bisa bermanfaat untuk kita dan untuk semua orang bila kita bisa menggunakannya. Tapi sisi yang lain itu bisa melukai kita dan melukai orang lain jika kita tidak bisa memanfaatkannya. Demikian video dari saya. Sehat selalu untuk Anda, untuk keluarga Anda. Tuhan melindungi dan salam NKRI.